Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ginjal dan pembentukan urin. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Nama aku Septia Dewi Wahyuni, salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan IPA. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah dasar-dasar biokimia. Sebelum kita mulai, tahukah teman-teman apa nama organ tubuh di bawah ini? Ya, jawabannya adalah ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang berbentuk seperti kacang dengan panjang sekitar 10-12 cm, seukuran kepalan tangan manusia. Ginjal ini berfungsi sebagai organ yang menyaring darah yang mengandung zat sisa hasil metabolisme. Ginjal adalah salah satu contoh dari organ sistem ekskresi. Oh iya, dalam tubuh, ginjal ini selalu berjumlah sepasang, yaitu ginjal bagian kanan dan ginjal bagian kiri. Kira-kira apa aja ya struktur penyusun ginjal? Struktur pertama dari ginjal adalah korteks. Korteks adalah bagian terluar dari ginjal yang dilapisi oleh jaringan lemak atau sering disebut sebagai kapsul ginjal. Selanjutnya ada medula. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Selanjutnya ada pelvis ginjal, yaitu bagian paling dalam dari ginjal yang berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya ke kandung kemih. Selanjutnya ada pembuluh darah ginjal yang terdiri dari arteri dan juga vena. Arteri ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi, sementara pembuluh vena membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal untuk kembali lagi ke jantung. Nah, yang terakhir adalah ureter, merupakan bagian ginjal yang berupa tabung dan berfungsi untuk mendorong urin ke dalam kandung kemih. Di dalam ginjal juga terdapat nefron, yaitu unit struktural mikroskopis yang menjadi tempat pembentukan urin. Lantas bagaimana sih proses pembentukan urin yang terjadi di ginjal? Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahapan yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Darah akan masuk ke glomerulus dan selanjutnya akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini dikenal dengan urin primer yang termasuk urea di dalamnya. Urea merupakan hasil dari amoniak yang sudah terakumulasi. Nah, apa sih itu amoniak? Amoniak adalah salah satu zat beracun yang dibuat dan diolah oleh hati dan merupakan zat sisa hasil dari penguraian protein. Selanjutnya adalah reabsorpsi atau penyerapan. Urin primer akan masuk ke tubulus proksimal dan akan terjadi penyerapan kembali, di mana asam amino, kalium, dan juga zat-zat yang masih dibutuhkan akan diangkut oleh sel-sel tubuh dan dialirkan ke kapiler darah, di mana hanya sedikit yang dapat diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder. Tahapan yang terakhir adalah augmentasi atau penambahan zat sisa. Urin sekunder akan masuk pada tubulus distal. Pada bagian ini masih terjadi penyerapan air, ion natrium, klor, dan juga urea. Setelah urin sekunder ditambahkan dengan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, maka inilah yang disebut dengan urin sesungguhnya. Sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.